Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Minggu ini bertemu lagi dengan Bu Putri dalam materi Akidah Akhlak Asmaul Husna. Minggu lalu Ibu sudah membahas materi Akidah Akhlak tentang kalimat Thayyibah. Hari ini Ibu akan membahas materi Akidah Akhlak Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yuk kita pelajari. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Dalam bab ini, Ibu akan menjelaskan beberapa Asmaul Husna. Yang pertama, Ar-Razzaq, yang berarti Allah Maha Pemberi rizki. Setiap makhluk telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus berusaha. Misalnya, agar kebutuhannya terpenuhi, manusia harus bekerja. Manusia diberi akal, ilmu, dan pikiran agar dapat memenuhi kebutuhannya. Jaminan Allah terhadap rizki manusia, hewan, tumbuhan berbeda-beda. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Contoh dari Ar-Razzaq adalah bayi hanya menunggu makanan yang diberikan oleh ibunya. Burung-burung terbang mencari makanan. Tumbuhan memproses makanan dari air tanah dan udara. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Fatah. Al-Fatah artinya yang membuka pintu rahmat. Allah dialah sang membuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Rahmat Allah akan senantiasa terbuka bagi siapa saja yang mendekatkan diri kepadanya. Rahmat berarti kasih sayang. Contohnya, pedagang memperoleh keuntungan yang besar. Pintu kasih sayang Allah terbuka bagi siapapun asalkan giat berusaha. Jika kita ingin dibukakan pintu rahmat, hendaklah kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ga, Asyakur. Asyakur artinya Allah yang maha mensyukuri, yang berterima kasih. Allah selalu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Bahkan Allah melipat gandakan pahalanya. Contohnya, orang yang selalu bersyukur atas nikmat dari Allah, maka Allah akan membalasnya dengan menambah nikmat kepada orang tersebut. Oleh karena itu, kita harus meneladani sifat tersebut. Kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jika kita ditolong atau diberi sesuatu oleh orang lain, maka ucapkanlah terima kasih. Lebih baik lagi dengan doa, dengan mengucapkan jazakallahu khairan, yang artinya semoga Allah membalas kebaikanmu.
keempat, Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Al-Mughni, artinya yang maha memberi kekayaan. Allah adalah zat yang memberi kekayaan kepada manusia. Allah maha kaya dan juga maha pemberi kekayaan. Kekayaan Allah tidak akan berkurang karena dibagikan kepada semua hamba-hambanya. Contohnya, orang yang ikhlas beribadah dan memohon rezeki atau kekayaan, niscaya akan dikabulkannya. Kita juga hendaknya meneladani sifat ini. Kita harus ikhlas memberikan sebagian dari kekayaan atau harta kita kepada fakir miskin. Asmaul Husna Al-Qawi yang artinya Allah yang maha kuat. Allah maha kuat dalam zatnya. Allah tidak disertai kelemahan atau kekurangannya. Dia senantiasa mengurusi makhluknya tanpa ditimpa keletihan. Allah menolong hambanya yang menolong agamanya. Contoh Asmaul Husna Al-Qawi adalah kisah Nabi Daud alaihissalam ketika masih belia sanggup mengalahkan raksasa Jalut. Tidak ada satu orang pun yang mampu membunuhku, termasuk golongan bangsa Israel. Dasar bangsa budak, sekarang rasakanlah kematianmu. Hei, itu kan Daud. Iya, mau apa dia? Mungkin dia sudah gila. Dia ingin melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Minggir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup? Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan yang ini. Kau pasti akan mati. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu. Daud masih hidup. Iya benar ya. Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu, nak. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Allahu Akbar! Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh raksasa menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihissalam. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Keenam, Asmaul Husna Al-Qayyum, yang artinya berdiri sendiri. Allah adalah zat yang selalu mengurusi urusan makhluknya, mulai dari mencipta, mengatur rizki, serta menunjukkan ajal dan amal mereka. Dia mengetahui tempat berdiamnya makhluk dan tempat disimpannya mereka di dalam rahim. Allah yang mengurus segala yang ada, sehingga mereka tetap tegak. Demikianlah materi Asmaul Husna yang sudah Ibu jelaskan. Asmaul Husna yang sudah Ibu jelaskan ada 6. Ar-Razzaq yang berarti Allah Maha Pemberi rizki, Al-Fattah yang berarti Allah Maha Pembuka pintu rahmat, Asy-Syakur yang berarti Allah Maha Berterima kasih, Al-Mughni yang artinya Allah Maha Kaya, Al-Qawi yang artinya Allah Maha Kuat, Al-Qayyum artinya Allah yang Maha Berdiri sendiri. Nah, kalian ingat-ingat lagi di rumah dan diulang-ulang lagi 6 Asmaul Husna yang sudah Ibu pelajari ya. Sampai ketemu lagi dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.